kita belajar bukan untuk menambah wawasan. Bukan. Tapi kita belajar untuk diamalkan. Karena terkadang ada orang-orang yang sudah ngaji, dia mungkin 5 tahun dia udah ngaji. Coba ditanya, dari kajian-kajian yang ana hadiri, berapa persen yang sudah saya amalkan? Karena pernah ada seorang yang minta tambahan hadis kepada seorang muhaddis. Kan dulu ada orang-orang yang suka mengumpulkan hadis ya, sampai menjadi kitab-kitab. Tatkala dia minta tambahan hadis, ditanya sama gurunya, hadis yang sudah aku sampaikan kepadamu, engkau udah amalin belum? Diam dia. Karena orang yang mengumpulkan ilmu tanpa mengamalkannya sama persis dengan orang yang mengumpulkan harta. Karena ilmu itu dunia aja. Sampai diamalkan. Baru jadi akhirat. Ketika ilmu itu hanya didengar, hanya dicatat, tapi tidak berubah menjadi sikap dan amal, nggak ada gunanya. Quran yang dihafal itu dunia. Sampai diamalkan. Maka kata Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu akan menjadi pembelamu pada hari kiamat. Atau menjadi penuntutmu pada hari kiamat. Maka kita tahu, orang yang pertama kali jadi koreknya api neraka itu ustadz. Ustadz jadi koreknya api neraka. Alimun wa qari'ul Qur'an. Kata Nabi SAW, orang yang alim dan pandai membaca Al-Quran, hafal Quran dia. Tapi kadang nggak diamalin. Ketika ditanya, oh saya belajar, saya mengajarkan lillahi ta'ala untuk mencari keridhaan Allah. Saya menghafal Quran juga untuk mencari keridhaan Allah. Ingat, niat itu amalan hati. Dan kita hafal tuh hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu, hafal hadis itu. Tapi apakah kita sudah amalin? Ya, hari ini kita akan membahas tentang bekal terbaik. Kalau kita bicara bekal yang terbaik, pernah suatu hari di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bicara Anas ini siapa jemaah? Anas bin Malik, pembantu Nabi alaihi salatu wassalam. Berapa tahun dia membantu? 10 tahun ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya pembantu awet, insya Allah tandanya majikannya baik. Insya Allah ya. Ya, Anas bin Malik adalah orang yang paling kenal dengan Nabi SAW setelah istri-istri Nabi SAW. Karena biasanya pembantu itu dipandang rendah. Pembantu itu dipandang dia butuh kerja. Dia cari duit di sini. Aku yang punya duit. Aku yang menggaji dia. Sehingga terkadang yang namanya majikan itu memperlakukan pembantunya semaunya. Dengan alasan apa? Dia yang butuh. Enggak, kita yang butuh sama mereka. Bisa dirasakan tatkala pembantu itu pergi meninggalkan kita waktu Idul Fitri umpamanya. Kita berasa yang ngerawat anak, yang kadang kalau ngurusin rumah, Allahu Akbar ya. Maka nih Anas memberikan pujian kepada Nabi SAW yang sangat indah sekali. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW, ketika para sahabat datang mau tanya, gimana sih akhlaknya Nabi SAW? Kalau di luar orang lihat, nih para suami ini akhlaknya kalau di luar semua orang tahu. Fulan, aduh, ketahu lah kita kenal sama Fulan. Tapi bagaimana di rumah? Nggak ada yang tahu.
Siapa yang tahu? Ya istrinya. Dan tadi pembantu tadi. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi SAW, kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran tuh. Engkau lihat perintah apa saja ada di Al-Quran, beliau orang yang paling pertama mengamalkannya. Larangan yang ada di situ, beliau orang yang pertama meninggalkan. Adab-adab yang dianjurkan di situ, beliau yang pertama mempraktekkan. Jadi kalau mau tahu akhlak Nabi SAW, baca Quran dulu. Tapi ini ada orang, cerita Anas bin Malik. Orang ini datang menjumpai Nabi SAW. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah ya. Alaika salatu wassalam. Ya Rasulullah. Inni uridu safaran. Fazawidni. Sesungguhnya aku ini sedang mau melakukan perjalanan. Kasih aku bekal ya Rasulullah. Ini orang minta bekal sama Nabi SAW. Kita kalau bicara bekal, kira-kira apa yang akan kita berikan kepada anak kita kalau mau melakukan perjalanan? Kita kalau mau berangkat, mungkin liburan, kita tahu apa yang akan kita persiapkan. Nih rombongan jamaah haji yang masih menunggu visa. Apa bekal yang disiapkan? Biasanya pihak travel mengirimkan apa? Perlengkapan. Perlengkapan. Untuk melengkapi kekurangan. Subhanallah. Ini orang minta bekal sama Nabi, dikasih bekal. Apa kata Nabi SAW? Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan takwa. Kita akan bahas nih bekal terbaik ini memang takwa. Ini minta bekal sama Nabi SAW bukan dikasih fulus, bukan dikasih kurma, dikasih doa. Doanya semoga Allah yang membekalimu. Apa bekalnya? Takwa. Ahlan wa sahlan, fadhalu jamaah. Terus sahabat ini mengatakan, zidni, tambahin aku ya Rasulullah. Subhanallah jamaah. Boleh minta tambahan bekal, boleh. Apa tambahannya? Wa ghafara dzambak. Dikasih bekal takwa, kemudian didoakan supaya diampuni dosa-dosanya. Ingat jemaah, kita ini pendosa. Ana ingin mengingatkan dan ana beberapa kajian. Ana sering ingatkan karena masalahnya memang sedang banyak. Ada seorang yang bertanya, Ustadz, ana ini kok ditimpa musibah silih berganti, padahal ana udah hijrah. Ana udah tinggalkan masa lalu ana. Apakah ini dikarenakan dosa-dosa masa lalu ana, Ustaz? Ana sampaikan kepada dia, emangnya antum sudah berhenti berbuat dosa? Antum hanya punya dosa masa lalu. Sekarang udah gak punya dosa. Lupa kita jemaah, bahwa kita ini pelaku dosa. Makanya Nabi SAW nyuruh sahabatnya untuk bertobat, mohon ampun kepada Allah. Yang disuruh siapa? Abu Bakar disuruh minta ampun. Karena kita gak berhenti berbuat dosa. Dan merasa berhenti berbuat dosa, itu dosa. Kok merasa aku sudah baik, udah selesai, dosa-dosaku udah habis. Mana habis? Nabi SAW dalam sehari, beliau mengatakan, aku kata Nabi SAW, sehari itu istighfar mohon ampun kepada Allah lebih 70 kali. Terus bagaimana dengan kita? Hari ini nih, coba tanyakan kepada setiap kita. Hari ini berapa kali ana mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla? Perasaan sebagai pendosa itu harus selalu ada. Sebaik apapun kita.
Karena kalau perasaan itu hilang, kita berhenti istighfar. Kita merasa udah, ya udah, ana alhamdulillah hari ini baca Quran, oke, kemudian nggak istighfar. Allah ketika menyebutkan orang-orang yang rajin sholat malam, penghuni surga, orang-orang bertakwa itu. Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di malam hari sedikit tidur. Wabil ashari hum yastaghfir. Mereka sedikit tidurnya, sholat malam, berdoa memohon kepada Allah. Di ujung malam ketika waktunya sahur, mereka istighfar. Istighfar. Kenapa? Karena dia tahu dia itu pelaku dosa gitu loh. Banyak dosaku. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, wa ghafara dzambak. Kira-kira antum kalau doakan saudara antum, mudah-mudahan diampuni dosa antum ya. Kita langsung noleh sama dia. Antum suudzon sama anak. Subhanallah. Emangnya kita nggak punya dosa? Itu perasaan ini bahaya sekali ya. Perasaan sudah merasa baik, merasa sudah banyak ketaatannya, kemudian merasa tidak berbuat dosa. Ya udah. Kita ketika ditegur sama orang, didoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, maka kita akan sakit hati dengan orang itu. Karena merasa orang itu buruk sangka, padahal enggak. Ana antum sama-sama pendosa. Wallah jamaah. Kalau dosa itu ada bekasnya di wajah kita, kita nggak akan kumpul di tempat ini. Kita akan malu ketemu orang. Tapi yang jadi masalah, ada sebagian orang yang berbuat dosa, tapi tidak tahu kalau itu dosa. Dia merasa enggak. Maka semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Nih, yang pertama bekalnya apa? Semoga dibekali takwa. Yang kedua, wa ghafara dzambak. Semoga diampuni dosa-dosamu. Qala zidni bi abi anta wa ummi. Tambahin lagi buat aku ya Rasulullah. Aku jadikan aba ibuku sebagai tebusan buat engkau. Dari cintanya dia kepada Nabi SAW, dia minta tambahan yang ketiga. Jadi kalau kita lihat ya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka itu kalau bertanya kepada Nabi SAW, 3. Lewat dari 3 udah enggak. Karena mereka takut memberatkan Nabi SAW. Ini termasuk adab juga ya. Yang bertanya kepada Nabi SAW, amalan apa yang paling dicintai Allah? Salat tepat waktu. Kemudian apa ya Rasulullah? Berbakti kepada orang tua. Kemudian apa ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah. Terus berhenti sahabat ini. Sudah cukup. Nah, ini minta tambahan lagi yang ketiga. Qala wa yassara lakal khair haitsuma kunta. Semoga Allah memudahkan bagi engkau kebaikan dimanapun kau berada. Dimudahkan kebaikan baik dalam urusan agama atau urusan dunia. Subhanallah, ini bekal yang diberikan Nabi SAW kepada sahabat ini. Maka semoga itu jadi bekal kita. Jadi kalau bicara sebaik-baiknya bekal, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ya, ayat 197. Ini berkaitan dengan haji. Kita itu nggak boleh rafath, ngomong jorok itu sekarang. Mau haji, mau nggak haji, nggak boleh kita melakukan itu. Kita nggak boleh juga berbuat maksiat sepanjang tahun. Tapi di bulan-bulan haji, dan dalam pelaksanaan ibadah haji, bulan haji ini 2 bulan termasuk bulan haram ya. Syawal bukan termasuk bulan haram. Yang termasuk bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berbuat dosa di bulan haram ini nggak sama loh dengan berbuat dosa di waktu lainnya. Kemudian wala jidala fil hajj. Dan nggak boleh berbantah-bantahan, bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Kita sekarang pun yang nggak berangkat haji nggak boleh berbantah-bantahan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ana za'imun
bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Kata Nabi SAW, aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga. Subhanallah jemaah. Jadi di surga itu rumah banyak macam dan modelnya. Lokasinya beda-beda. Kayak kita di dunia ini, ada orang punya rumah di sini, nanti punya rumah di puncak, punya rumah di mana, ada punya rumah macam-macam. Di surga pun ada banyak. Nih, rumah fi robadil jannah, di pelataran surga. Buat siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan debat, walaupun dia benar. Jadi ada debat yang perlu dilakukan, ada debat yang perlu dihindari. Karena ada debat yang hanya membuat keributan. Sama-sama nggak punya ilmu, sama-sama ilmunya pas-pasan. Yang satu mengatakan, oh nanti kalau Idul Adha bergabung dengan hari Jumat, wajib sholat Jumat nggak? Wajib. Tetap wajib sholat Jumat. Yang satu mengatakan, oh enggak wajib. Padahal masalahnya memang ada khilaf di antara para ulama gitu loh. Ada yang ulama tetap mewajibkan sholat Jumat. Tetap wajib sholat Jumat. Di antaranya madhab Maliki, Hanafi, Al-Imam Syafi'i, madhab Syafi'i juga mewajibkan. Kecuali buat orang-orang yang mungkin tinggalnya jauh dari perkotaan. Itu enggak, kalau sudah sholat id enggak perlu sholat Jumat. Tapi ada yang mengatakan enggak apa-apa, enggak sholat Jumat. Berdasarkan hadis Nabi SAW ketika beliau mengatakan kepada para sahabatnya yang hadir sholat id, yang mau sholat Jumat silahkan, wa inna mujmi'un insyaallah. Kami akan sholat Jumat. Jadi Nabi Masjid Nabawi tetap mengadakan sholat Jumat. Memang mungkin sebagian mengatakan pendapat ini yang lebih kuat. Iya. Tapi kalau ada orang mengatakan tetap wajib sholat Jumat, antum gak usah ribut sama dia. Ribut akhirnya gak bertegur sapa lagi. Enggak, sudah. Selamat tinggal. Sudah, apa urusannya gitu dulu. Makanya tadi ada perdebatan itu yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang ahlul ilm. Karena sekarang banyak perdebatan itu dilakukan oleh warga net dan netizen. Komentar ini terus, ya Allah, ana ngomong. Kalau diem selesai urusannya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada juga yang mengatakan kalau sudah sholat id nggak wajib sholat zuhur. Betul jamaah. Ada. Karena sholat id itu pengganti sholat Jumat sudah. Kalau Jumat sudah nggak dilakukan, Jumat itu pengganti sholat zuhur. Loh, antum kalau mau ribut sama orang, kalau nggak punya ilmu tadi, akhirnya berantem sama dia. Wah, antum ini madhab menyesatkan. Gimana nggak wajib sholat zuhur, kata dia. Baik. Namun ketika pelaksanaan ibadah haji, pertengkaran itu lebih mudah terjadi. Karena kita akan berdesak-desakan. Kita akan berebut tempat yang sama. Multazam itu cukup berapa orang? Nah, multazam itu cukup berapa orang? 3, 4 paling banyak. Yang mau ke sana berapa orang? Antum bisa bayangin. Ada kawan kita cerita dia, ana nunggu setengah jam nih orang. Nggak selesai-selesai. Ketika dia selesai, dia mengatakan ana maju Zat. Ana nempel kayak ada magnet yang menyerap Zat. Nempel minta sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah di situ lupa. Kadang-kadang di belakang, ayo gantian. Gantian. Akhirnya ribut. Gak jadi doa, bertengkar di situ. Betul jemaah. Itu terjadi.
Tahun lalu kita di Mina, Allahu Akbar. Tenda di Mina waktu itu over kapasitas. Yang isinya 100 diisi 140 ya. Yang sebagian orang tidur, ribut, kami datang duluan. Ini. Akhirnya mereka nggak jadi ibadah. Sudah wala jidala fil hajj. Nggak usah ribut, nggak usah berantem. Tinggalkan perdebatan itu walaupun antum benar. Kalau memang dilihat nggak ada gunanya debat itu. Yang ada berantem. Dan berantem sama saudara kita sesama muslim. Lalu Allah mengatakan, silakan dilanjutkan. Artinya? Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Apapun kebaikan yang dilakukan, Allah itu tahu. Makanya ayat ini menjadi penghibur kita. Antum berbuat baik apapun, gak ada yang ngeliat ya. Antum mungkin pulang dari sini, ngeliat ada sandal yang ketendang. Kadang-kadang kita kalau ngeliat ada sandal ketendang sama orang, apa yang kita lakukan? Biarin aja. Tendang lagi sama dia. Oh, tendang balikin lagi gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang antum melakukan sesuatu yang kecil sekali. Boleh jadi itu yang memasukkan antum ke surga loh, jemaah. Kita itu nggak tahu, jemaah. Bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang melihat ada dahan yang melintang, yang mengganggu orang jalan. Kemudian dia pindahkan dengan la yu'dhi hadzal muslimin. Ini enggak boleh ganggu orang-orang Islam kata dia. Dia pindah. Enggak ada yang tahu kecuali Allah yang melihat itu. Allah ampuni dosa dia dan dimasukkan ke surga. Kita ini yang udah baik. Bapak-bapak, ibu-ibu udah baik. Insya Allah orang soleh-soleh. Kalau datang kajian biasanya orang soleh insya Allah. Pelacur. Yang mungkin dipandang oleh sebagian manusia rendah dan hina. Iya memang dosa yang dia kerjakan. Bagaimana dia memberikan minum kepada seekor anjing. Binatang yang juga sering dihinakan sama orang. Mungkin kita kalau melihat anjing mendekat kita lempar batu, kita usir. Ini pelacur. Ngasih minum seekor anjing. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Allah yang mewahyukan kepada Nabi SAW tentang cerita itu. Dia kasih minum. Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke surga. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apapun, sekecil apapun kebaikan yang antum lakukan, Allah tahu gitu. Maka kita nggak perlu berharap pengakuan dari manusia, ya apalagi meminta ucapan terima kasih, enggak. Ini ada perintah untuk ikhlas dalam beramal. Ketika Allah menyebutkan penghuni surga itu, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tuh orang itu memberikan makan, berbagi makanan kepada orang miskin, orang anak yatim dan para tawanan ya. Mereka melakukan itu ya karena Allah Azza wa Jalla. Kami enggak ingin dari kalian balasan dan tidak pula ucapan syukron. Makasih enggak sudah. Enggak. Maka berusahalah kita ini di 10 awal Dzulhijjah memperbanyak amal soleh. Apa aja. Yang mungkin tidak dalam bayangan sebagian manusia. Antum hari ini berapa kali sholawat buat Nabi SAW? Tanyakan. Ana berapa kali sholawat buat Nabi SAW? 100? Kayaknya nggak nyampe Ustaz. Berapa? Kayaknya waktu sholat tadi itu. Sahih. Kita tuh kadangkala berlalu sehari. Sholawat buat Nabi SAW hanya waktu sholat tadi itu. Hanya waktu sholat. Lalu Allah katakan watazawwadu. Kalian berbekallah. Ya. Kalau kita lihat ayat ini ada hubungannya sama haji. Memang sebab turunnya ayat ini diceritakan ada orang-orang yang haji nggak bawa bekal.
Katanya mereka kami orang yang bertawakal. Mereka mengklaim seperti itu. Padahal mereka berharap kepada kafilah itu. Di situ ada makanan, di situ ada minuman. Dia memang nggak bawa, tapi kan ada di sini. Dia nggak tawakal. Dia hatinya bergantung ke sana. Allah katakan bawa bekal. Orang berangkat itu bawa bekal. Kalau perlu air, dan kita tahu haji itu buat yang mampu. Mampu itu apa? Yang udah mau berangkat haji ini. Punya kendaraan dan punya bekal. Az-zadu warrahilah. Ya, sebenarnya ulama berpendapat bekal dan kendaraan. Bekal untuk selama perjalanan, bekal untuk ketika berada di sana, bekal ketika pulang ke negerinya. Dan bekal untuk yang ditinggal di negerinya. Sebagai seorang ayah yang punya kewajiban memberikan nafkah, ya dia tinggalkan nafkah buat keluarganya. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala punya pendapat lain. Beliau mengatakan yang mampu jalan kaki, jalan kaki. Jalan kaki. Terus bagaimana bekalnya? Kalau dia bisa bekerja di sepanjang jalan, kerja dia. Dia mungkin ya bawain ontanya orang, bersihin apa, nurunin barang, apalah. Ketika dia mampu itu berangkat. Karena subhanallah Allah Azza wa Jalla ketika menyuruh Nabi Ibrahim untuk memberi undangan ya kepada umat manusia. Wa'adzin fin nasi bil haji. Umumkan kepada manusia untuk berangkat haji. Ya'tuka. Mereka datang dalam kondisi seperti apa? Rijalan. Jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin. Sebagian naik onta. Tapi enggak semuanya punya onta. Ada yang jalan kaki. Makanya teman-teman dari Afrika cerita. Karena kebanyakan saudara-saudara kita di Afrika itu madhabnya Maliki. Mereka berpendapat mampu jalan kaki, jalan kaki. Dia cerita. Kakek dia dulu kalau haji itu 7 tahun. 3 tahun jalan kaki berangkat. 3 tahun pulang. Setahun netep di Mekah dan Madinah. Kalau sudah 7 tahun nggak pulang, istri sudah melakukan masa iddahnya. Dan warisan dibagikan. Karena berarti sudah selesai. Nggak ada dia. Sampai seperti itu. Tadi bekal. Bekal yang terbaik apa? Khairuz zad at-taqwa. Ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah katakan wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Karena enggak semua orang menggunakan akalnya. Penghuni neraka itu. Ketika mereka dimasukkan ke neraka, mereka menyesal. Lalu mereka mengatakan, "Lau kunna nasma' au na'qil, ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau dulu waktu hidup di dunia kami mau dengar. Kan kebanyakan orang tuh enggak mau dengar, kajian enggak didengerin. Dan ini tugas kita bersama ya. Artinya orang-orang yang datang ke majelis ilmu itu ada orang-orang yang memang ingin kebaikan. Tapi ada saudara kita yang nggak datang. Berapa persen yang datang dan berapa persen yang tidak datang? Lebih banyak yang nggak datang. Teman-teman kita di pasar ya, yang mereka di jalanan. Anak kalau ngelihat mereka, siapa yang akan menyampaikan ini? Ya kita bersama. Antum mungkin punya kawan, antum mungkin punya supir, punya ART. Ya, ana usulkan ke beberapa teman di Surabaya. Dan sekarang ana sampaikan kepada antum. Bikin daurah khusus buat ART. Daurah khusus buat ART. Bikin supaya ART yang ada di Jabodetabek ini mereka dapat ilmu gitu loh. Bukan cuma dikasih duit, kasih fulus, suruh kerja. Dan ketika mereka itu bertakwa kepada Allah, kita ninggalkan rumah tenang. Anak-anak dijaga. Karena kadang-kala ya daurah ini, oke banyak daurah. Alhamdulillah, baguslah. Cuma tolong bikin daurah khusus buat
ART buat pembantu-pembantu, bikinin mereka. Berbayar, majikan yang suruh bayar. Kalau ART suruh bayar ya, aduh suruh bayar, potong gaji lagi. Ini majikan jahat banget, padahal manfaatnya. Nah enggak, bener jamaah. Dikasih pelatihan bukan hanya pelatihan berkaitan dengan yang ngurusin rumah, ngurusin anak. Itu diberikan di sana. Tapi pelatihan tentang menjadi orang bertakwa, itu perlu diberikan. Tadi, orang-orang yang menghuni neraka mengatakan, kalau kita mau dengar aja enggak mereka. Aunaki, lalu kita mau memikirkan, kita nggak akan masuk neraka. Cuma dulu nggak mau kita. Sibuk dengan dunia kita.